Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Minta, Cari, dan Ketuk, yang berdasarkan pada Injil Matius bab 7 ayat 7 dan 8a. Kata Yesus, "Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Injil Matius bab 7 diawali dengan ajaran Yesus terkait hal menghakimi. Dilanjutkan dengan hal yang kudus dan berharga. Sesuatu yang kudus dan berharga seperti pewartaan tentang Yesus sebagai penyelamat dunia jangan disampaikan kepada orang yang sudah menutup hatinya kepada Allah. Kemudian Yesus melanjutkan hal tentang pengabulan doa dengan bersabda, "Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu." Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Bapa akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara-saudari terkasih, 3 kata yang menjadi kunci dari bacaan Injil pada hari ini adalah meminta, mencari, dan mengetuk. Ketiga kata itu yakni meminta, mencari, dan mengetuk mempunyai 2 makna. Pertama, ketiga kata tersebut bukan hanya sesekali dilakukan, melainkan selalu atau terus-menerus dilakukan. Artinya, setiap hari kita harus meminta sesuatu kepada Allah. Itulah sebabnya dalam salah satu bagian doa Bapa kami, kita berdoa dengan berkata, "Berilah kami rejeki pada hari ini." Bukan rejeki untuk 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, apalagi rejeki untuk seumur hidup. Dengan demikian, yang kita minta hanya rejeki untuk hari ini. Untuk hari esok, kita harus meminta lagi, sebab belum tentu besok kita masih hidup. Demikian pula dengan permintaan lain, harus kita minta setiap hari. Dengan cara ini, kita tidak bisa berdiam diri atau berpangku tangan. Pada saat kita berpangku tangan, maka daya juang, semangat,
dan daya nalar kita jadi lemah, bahkan bisa hilang sebab jarang kita gunakan. Saudara-saudari terkasih, hal yang sama terjadi dengan kata mencari. Setelah kita meminta, kita harus mencari. Pencarian itu berlangsung sepanjang hidup kita. Misalnya, seorang pemuda atau ibu rumah tangga yang mau mendapatkan pekerjaan. Pertama-tama tentu saja mereka memintanya kepada Tuhan lewat doa. Mereka juga bisa meminta informasi dari keluarga, teman, atau sarana lain. Dan dari waktu ke waktu, pencarian kita untuk sebuah hal yang ingin kita ketahui atau kita raih dapat kita peroleh dengan mudah berkat kecanggihan alat-alat teknologi di handphone, laptop, atau komputer kita. Namun, setelah memintanya, mereka perlu mencari tempat dan jenis pekerjaan yang cocok atau pas. Paling tidak, mereka mencari pekerjaan yang bisa mereka lakukan. Demikian pula dengan mengetuk, yang menunjukkan adanya ketekunan yang terus-menerus dalam menghampiri Allah, sekalipun Allah tidak menjawab dengan segera. Sedangkan makna kedua yang terkandung dalam kata meminta, mencari, dan mengetuk adalah bahwa ketika kata itu bersifat aktif, bukan pasif, itu berarti ketiga kata itu mendorong manusia bergerak atau berubah dari satu titik ke titik yang lain, dari satu tempat ke tempat yang lain, dan dari satu tahap ke tahap lain. Saudara-saudari terkasih, meminta, mencari, dan mengetuk adalah tiga kata yang sering kita pakai atau kita jumpai. Pertama, kata meminta. Kita tidak hanya meminta kepada Allah, tetapi juga meminta kepada manusia. Tetapi kadang orang lain yang meminta kepada kita. Dan kalau kita memiliki apa yang orang minta, maka kita hendaknya memberikannya. Kedua, kata mencari. Kita terkadang mencari orang, barang, atau sesuatu yang hilang. Tetapi pencarian kita yang paling utama adalah mencari kehendak dan rencana Allah. Kita jangan mencari sesuatu yang sia-sia, seperti mencari keributan atau mencari masalah. Namun, tanpa kita sadari, ternyata Allah yang terlebih dahulu mencari kita. Ketiga, kata mengetuk. Kita tidak hanya mengetuk hati Allah, tetapi juga mengetuk hati sesama kita agar mereka peduli atau mau bertobat. Atau sebaliknya, malahan orang lain yang mengetuk hati kita agar kita peduli dan mau bertobat. Terutama di masa prapaskah ini, Allah secara khusus mengetuk hati kita supaya kita mendengar suara Tuhan, sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan. Apakah kita sudah meminta, mencari, dan mengetuk secara terus-menerus, dan tidak hanya berdiam diri menunggu keajaiban datang? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus,
Engkau bersabda, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Tuhan, semoga kami tak henti-hentinya meminta, mencari, dan mengetuk pintu hatinya, juga sesama dan diri kami sendiri. Doa ini kami persembahkan dalam nama Yesus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.